Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi an'ama alaina bil imani wal islam wa zayyanahu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى أيضا: فاكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah salatul isya wa tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan kenikmatan yang sudah kita rasakan bersama, terutama kita bisa melanjutkan kembali segala aktivitas ibadah kita pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Semoga kita bisa menuntaskan ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa dan qiyamul lail, 1 bulan penuh yang kita sudah melewati babak penyisihan. Penyisihan ini bisa jadi ada orang yang uzur, tidak bisa melanjutkan kembali ibadahnya, baik sengaja atau tidak sengaja. Dan kita sudah juga melewati semifinal. Kemudian nanti sesudah ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan pada Allah, kita masuk di finalnya. Ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang puncaknya kita bergembira karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa kita kemudian menuntaskan semua ibadah dan ditutup dengan yaitu hari raya. Saudara sekalian dirahmati Allah, walaupun hari raya itu memiliki aturan dan adab di dalam kita melaksanakannya, hari raya ini adalah saat berbahagia dan sukacita bagi umat Islam. Kebahagiaan dan kegembiraan kaum muslimin di dunia ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila sudah berhasil menyempurnakan ibadahnya dan memperoleh pahala amalnya dengan percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan anugerah darinya serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan terhadap segala anugerah yang sudah diberikan itu, kata Allah, qul
bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, pada yang demikian hendaklah mereka itu bergembira, berbahagia, dan itu lebih baik dari segala harta benda yang mereka kumpulkan. Dalam surat Yunus ayat 58. Saudara sekalian, seorang hukama, ahli hikmah, dia berkata, tiada seorang pun yang bergembira dengan selain Allah kecuali karena kelalaiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang lalai selalu bergembira dengan permainan yang sia-sia dalam kehidupannya dan menuruti nafsunya. Sedangkan orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang diberikan akal oleh Allah, itu bersenang-senang dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan, saudaraku sekalian, adalah tetap setelah kita menyelesaikan ibadah di bulan puasa Ramadan ini, termasuk ibadah apa saja yang ada di dalam Ramadan, kita semua tetap menjaga ketakwaannya. Oleh Allah makanya disebut fakmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa di bulan Ramadan. Lalu kata Allah, fayukabbirullah, bertakbirlah. Itu supaya tetap banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang melakukan sesuatu yang sia-sia di hari raya, bahkan banyak itu memfokuskan diri berduyun-duyun pergi memenuhi tempat-tempat hiburan, semoga hiburan yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merusak ibadah kita yang sudah kita lakukan dengan khidmat di satu bulan Ramadan, lalu kemudian terkikis dengan hari raya itu karena berbuat yang sia-sia, bahkan kedurhakaan pada Allah atau berbuat kemaksiatan. Oleh karena itu, karena ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita harus beristiqomah. Walaupun di dalam hari raya nanti kita tetap mempertahankan kesucian diri, sudah oleh Allah diberikan predikat takwa, jangan dirusak pada hari raya itu dengan sesuatu yang sia-sia, yang mengumbar nafsu. Karena hari raya ini, saudara sekalian, tidak identik dengan hiburan atau permainan yang menghambur-hamburkan harta. Karena itu kita memperhatikan ada memang dari golongan orang-orang yang mengaku beriman sudah tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, apalagi puasanya, cuma mereka mempersiapkan yaitu pakaian yang baru dan bagus, bahkan menyiapkan kemeriahannya dengan yaitu menyulut kembang api atau mercon. Ya, ini kebanyakan. Lalu kemudian kalau bertemu, mengerti ilmunya seperti orang Islam yang melaksanakan ibadah, minal aidin wal faizin. Artinya apa? Kita kembali aidin, ya, menuju kesucian, wal faizin, termasuk orang menang. Ini bisa mengatakan begitu sementara tidak berpuasa. Jadi sesungguhnya hari raya Id ini adalah hari rayanya orang yang berpuasa. Makanya nuansanya tetap di dalam zikir dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terus ucapan memang betul itu, taqabbalallahu minna minkum. Kalau ketemu dengan saudara muslim satu dengan yang lain, itu betul. Memang orang yang
telah berpuasa, melakukan amal ibadah. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ini doa ini taqabbalallahu minna minkum itu tidak ketemu jalannya. Semoga Allah mengabulkan yaitu ibadah kita di bulan Ramadan. Sementara kalau tidak ibadah, ini nggak temu jalannya. Jadi sesungguhnya hari raya itu memang khusus untuk orang-orang yang beribadah di dalam bulan Ramadan, terutama ibadah puasa. Jadi hari raya ini termasuk adalah hari-hari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh bertakbiran saudara sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sudah menggantikan hari raya untuk umat Islam ini, yang dulu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ada hari namanya Mahrojan, ya. Sudah diganti oleh Rasulullah dengan hari raya Fitri dan hari raya Adha. Di dunia Islam, kaum muslimin ini memiliki 3 hari raya. Pertama, hari raya yang selalu datang setiap pekan. Yang kedua, hari raya Fitri. Dan ketiga adalah hari raya Adha, yang masing-masing ini datang sekali dalam setiap tahun. Adapun hari raya yang selalu datang tiap pekan adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari raya bagi umat Islam. Makanya di dalam fikihnya para ulama, apabila hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu bersamaan dengan hari raya juga, yaitu Jumat, di hari Jumat itu oleh sebagian ulama disunnahkan boleh tidak berjumatan. Lebih-lebih di zaman Rasulullah SAW itu orang-orang yang berada di daerah dusun Alawiyin, itu jauh dari kota Madinah, sehingga diberi rukhsah untuk tidak ikut sholat Jumat, karena hari itu juga sudah hari raya, yaitu hari raya Fitri. Namun bagi orang yang memang dekat dengan tempat ibadah sholat Jumat, masih disunnahkan untuk mengadakan yaitu ibadah sholat Jumat. Ini di dalam fikihnya para ulama. Jadi hari raya selalu datang tiap pekan, yaitu hari Jumat. Ini terselenggara sebagai pelengkap penyempurna dari ibadah sholat wajib kita yang 5 waktu, rukun utama Islam setelah syahadat. Kemudian 2 hari raya yang tidak berulang dalam setahun kecuali sekali saja, yaitu Idul Fitri setelah kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Ini terselenggara untuk pelengkap puasa Ramadan, melaksanakan rukun yaitu asas yang keempat. Bila kaum muslim sudah merampungkan puasa di bulan Ramadan, dia berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa idkum minan nar. Yang kedua adalah Idul Adha ini, ya, hari raya Adha. Saudara sekalian rahmati Allah, sebagian manusia itu sudah dibebaskan dari api neraka ketika sudah keluar dari ibadah pasca bulan Ramadan. Itu oleh Allah sudah dijanjikan. Jadi awal 10 yang pertama rahmat, barokah, wa idkum minan nar. 10 yang kedua rahmat juga, maghfirah dan ampunan dari Allah. 10 yang terakhir yaitu tetap rahmat Allah, barokahnya dan maghfirah serta diampuni oleh Allah dan dibebaskan idkum minan nar. Sehingga saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sebetulnya manusia itu banyak dosanya pada Allah dan mestinya dia diancam di neraka, maka Allah mensyariatkan itu ibadah setelah Ramadan itu diampuni oleh Allah
seperti kita disuruh merayakan gembira karena kita sudah terlepas dari siksa api neraka. Untuk bersyukur itu pada Allah dengan cara berzikir, bertakbir pada Allah atas petunjuknya dan syariatnya berupa ibadah solat kita, puasa kita, sedekah kita, kemudian kita melanjutkan pada hari raya, yaitu hari raya fitri. Sekian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari raya ini merupakan hadiah, yaitu pembagian, yaitu keberkahan, anugerah dari Allah, termasuk pahalanya bagi orang-orang yang berpuasa. Nabi SAW berikan petunjuk kepada kita tentang hari raya, yaitu pada saat hari raya fitri, Nabi SAW itu memang senang, yaitu memakai pakaian yang baru. Walaupun hakikatnya hari raya itu bukan sekedar orang itu memakai baju baru, tapi hakikatnya apa? Namanya Syawal. Syawal itu meningkat artinya. Yang meningkat apanya? Ketakwaan seseorang pada Allah. Meningkat dan menambah, yaitu taatnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata seorang ulama, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah yang disebut hari raya itu adalah orang berpakaian yang baru, tapi hakikat hari raya itu ta'atuhu tazid. Ketaatannya pada Allah itu bertambah-tambah. Jadi Nabi senang kemudian memakai pakaian yang terbaik, ya, pakaian yang baru. Dan Rasulullah SAW makan kurma dengan bilangan ganjil, 1, 3, 5 atau sampai 7, ya. Kalau Idul Adha ini tidak makan terlebih dahulu kecuali sesudah sholat id. Kalau Idul Fitri kebalikannya, sebelum berangkat menuju tanah lapang tempat kita untuk sholat Idul Fitri, disunahkan memakan makanan seperti korma. Ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak sedang berpuasa. Jadi melakukan itu sudah nilai pahala dan ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian rahmati Allah, sebuah riwayat dari Ibnu Umar, dia itu sangat sungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau keluar menuju tempat sholat id, itu setelah terbit matahari, dan dari rumah tempat beliau itu pergi menuju sholat, yaitu tempat lapangan untuk sholat id, itu selalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini perlu saya sedikit sampaikan, ya, supaya kalimatnya benar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu ya. Jangan seperti umumnya, jangan seperti orang tidak ngaji. Itu walillahil hamd. Kebanyakan kan gitu, walillahil hamd. Jadi tetangganya itu sampai ngerti, kok manggil nama saya terus itu orang. Ilham itu karena nama saya itu. Padahal sebetulnya walillahil hamd. Nah, itu ada qalqalahnya untuk membedakan huruf ta dengan dal. Kalau dal itu mati belakangnya qalqalah, jadi tetap dibaca separuh kata, ya. Walillahil hamd. Nah, gitu. Wil hamd. Nah, ada qalqalahnya, ya. Jadi begitu cara bertakbirnya. Lalu Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahwa bila sholat id itu
Rasulullah SAW sholat duluan. Ini kebalikan dari Jumat. Kalau Jumat itu khutbah dulu, baru kemudian sholat, bro. Kalau Id, ya, baik Idul Adha atau Idul Fitri, itu sholat dulu 2 rakaat, kemudian berkhutbah. Nah, di rakaat pertama yang sudah kita kenal, barangkali ada yang belum paham, ada yang belum bisa, bahkan belum pernah sholat Id, karena kabarnya sholat Id itu sholatnya orang kaya katanya, karena biasa nggak pernah sholat, ya, sholat apa saja Jumat nggak pernah, 5 waktu nggak pernah, tapi sholat tahunan. Nah, begitu dia sholat itu, biasanya orang-orang suka melekan malam itu, jadi begitu ikut imam dia itu ngantuk, dia merem matanya, imam takbir itu 7 kali sudah nggak dia perhatikan. Jadi imam takbir Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. Lalu takbir yang kedua itu Allahu Akbar, dia ruku karena merem, ya. Takbir kedua itu tetap sampai dia sujud, padahal imamnya masih takbir, ya. Ya, ini banyak terjadi, ya, karena sholat tahunan ini. Ya, makanya juga perlu kita pelajari adab di dalam kita berhari raya ini. Di dalam sholatnya, takbir zawaidnya namanya, takbir tambahan itu 7 kali di rakaat pertama, berarti 8 dengan takbir yang wajib, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, baru takbir zawaid itu 7 kali. Nah, selesai itu, antara takbir satu dengan yang lain bisa baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian di rakaat yang kedua, takbir zawaidnya itu adalah 5, ya, 5 kali. Nah, ini walaupun sunnah, seandainya orang itu lupa, ya tidak menyebabkan itu batal, tidak sah, enggak, tetap sah, ya. Tapi ini supaya tidak menghilangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau, saudara sekalian, dengan para sahabat selalu kalau pulang ikuti jalan yang berbeda ketika berangkat ataupun pulang. Itu jalan yang berbeda, disunnahkan. Setiap ketemu dengan kaum muslimin itu tetap bertakbir, ya. Dan kemudian sunnahnya kalau mau berangkat sholat Id itu mandi seperti mandi wajib itu, ya. Sunnahnya seperti mandi wajib itu. Dan kemudian sholat Id ini yang 2 rakaat tidak disyariatkan dan tidak disunnahkan untuk sholat 2 rakaat baik sebelumnya atau sesudahnya, ya. Kalau seandainya orang itu melakukan di tanah lapang kemudian sholat 2 rakaat, terus nggak usah ditegur, ya, nggak usah diajak. Masa ada sholat tahiyat lapangan, nah itu nggak usah, biarkan aja, ya. Itu menimbulkan fitnah. Itu namanya perlunya kita belajar. Karena sebuah riwayat dari Imam Bukhari, Nabi SAW shalla yawmal aid rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi SAW itu sholat Id 2 rakaat dan tidak dimulai sebelumnya itu 2 rakaat dan tidak juga ditutup dengan 2 rakaat sesudah sholat Id, ya. Jadi itu saudara sekalian, dan di hari itu saja, di hari raya Idul Fitri itu seharian bertakbir, mulai dari berangkat dari rumah sampai datang kembali itu bertakbir, ya, di jalan terutama, ya. Kecuali yaitu hari raya Idul Adha.
yang takbiran zikirnya itu zikir, itu bagian dari ibadah. Takbirannya mulai dari hari raya 10 Dzulhijjah sampai ditambah yaitu 11, 12, 13 yang disebut hari tasyrik, tetap bertakbiran seperti umat Islam waktu yaitu di tanah suci Mekah melakukan ibadah haji ya sampai hari tasyrik. Kalau Idul Fitri hanya di hari itu saja zikir takbiran itu ya. Semoga ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan salatul tarawih. Sawu sufufakum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال
طيبة فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Salatul witir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح